Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oke, teman-teman, saya mau memperlihatkan share screen dulu. Screen mana nih? Oke, share entire screen. Bukan, share window. Hmm? Salah. Oke, coba cek dulu. Nah, oke. So, hah? Jadi malah kelihatan semua ya? Share window. Oke, coba cek dulu. Bisa nggak? Ya, udah masuk. Hmm. Oke, kita masuk di pertemuan ke-9 ya, teman-teman. Dan kita masih dalam konsep yang sama terkait dengan pitching ataupun project ya, manajemen. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan banyak membahas lebih pada teknik ya, pitching project, terutama dari sisi negosiasi. Dan juga harapannya bisa membantu teman-teman membangun keterampilan dari sisi interpersonal ya dalam dalam negosiasi, dan juga keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang sifatnya kolaboratif ya. Oke, kita mulai. Ya, nanti ada dua indikator. Pertama, teman-teman tahu prinsip dan strategi negosiasi, jadi mampu mengidentifikasi, juga mampu mempraktekkan secara langsung gaya negosiasi serta menyusun strategi win-win solution. Nah, ya yang efektif dalam konteks profesional. Yang kedua adalah terkait dengan membangun konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus adalah pengambilan keputusan secara bersama ya. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu memimpin sesi pengambilan keputusan bersama di tengah skenario sebuah perbedaan pendapat yang signifikan menggunakan teknik dan alat yang tepat gitu ya. Jadi ada dua capaian pembelajaran hari ini, nanti harapannya dua-duanya bisa tercapai gitu ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan kenapa, mengapa negosiasi itu penting ya. Oke, bicara terkait dengan negosiasi, sebenarnya kita bisa mulai dari permasalahan yang sering muncul kalau kita mengajukan project tetapi sulit di ACC. Harganya nggak sesuai, skopnya kurang kompleks, waktunya kelamaan, bahkan dalam tanda kutip status kalian masih magang. Nah, di sini kita coba lihatkan mengapa negosiasi itu pentingnya. Dalam dunia profesional ya, kemampuan bernegosiasi ini menjadi salah satu keterampilan yang vital. Apalagi di dunia yang digital saat ini, kemampuan ini menjadi salah satu kemampuan mendasar ya yang harus dimiliki oleh teman-teman. Tidak hanya sebatas anak-anak yang belajar di ilmu komunikasi, tetapi challenging-nya adalah teman-teman yang ada di dunia informatika harus memiliki kemampuan bernegosiasi. Wah, gampang. Sekilas kita bisa lihat negosiasi itu ya. Saya tahu Pak, dari dulu sampai sekarang tuh sudah tahu negosiasi. Ya, kita membacanya mungkin enteng, memahaminya dengan mudah ya. Tetapi yang sering
yang sering sulit dilakukan adalah pada saat implementasinya. Dihadapkan dengan situasi tertentu ya, kemudian tiba-tiba kita bertanya, gimana harusnya negosiasi ini? Mulai dari mana ya negosiasi ini? Nah, jadi negosiasi itu ya salah satu halnya, salah satu tadi ya kemampuan ataupun keterampilan yang harus teman-teman miliki. Kalau mulainya dari mana? Kita bisa mulai dari bagaimana teman-teman mencoba melihatnya dari sisi goals-nya. Kalau kita negosiasinya untuk achieve project, maka tujuannya adalah bagaimana kita menyiapkan project itu untuk bisa diterima pemaparan idenya oleh klien. Nanti gimana Pak kalau ada proses penambahan project scope dan sebagainya, yaitu negosiasinya. Ya. Nah, dalam situasi tertentu ya, ini yang akan menentukan kesuksesan. Wah, ini bukan bisa dikatakan berlebihan ya, kesuksesan karir dan organisasi, tapi lebih pada bagaimana kita bisa sukses delivery. Ya, mungkin delivery aja gitu ya. Delivery project yang akan kita sampaikan. Nah, negosiasi ini tidak hanya bicara bagaimana menang atau kalah, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi solusi yang keduanya, kedua belah pihak itu memenuhi kepentingan keduanya ya. Jadi memenuhi kepentingan bersama dan juga membangun relasi atau hubungan yang lebih panjang dari sisi produktivitas. Oke ya. Oke Pak, mulainya tadi dari mana? Mulainya adalah dari kalian melihatnya dari perspektif yang sama, yaitu adalah untuk achieve project. Oke. Oke, kita coba lihat dulu dari satu perspektif sebelumnya yang telah kita pelajari. Kita coba menghubungkan konflik dengan negosiasi. Kalau dalam satu skenario, dalam satu situasional ya, ternyata negosiasi ini dimulai dari hubungan yang sifatnya ada konfliknya. Ya, ini tidak bersifat negatif, tapi mungkin konflik dari sisi perbedaan pendapat kali ya. Nah, sebelumnya kita membahas strategi manajemen konflik ada 5 ya kalau nggak salah. Ada avoiding, ada compromising, ada combating ya, ada collaborating dan sebagainya. Nah, kita akan melihat dari strategi manajemen konflik yang kita ambil dari pendekatan namanya collaborating. Ya, dari namanya aja udah tahu nih, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Bekerja sama ya. Bekerja sama untuk mencapai satu tujuan atau kesepakatan yang sama. Win-win solution. Ya. Saya sebagai tim lead ya, project manager ya, ketika mengajukan project ya, ketika melakukan pitching ya, saya akhirnya membawa beberapa ide dan juga resource yang akan saya gunakan. Tentu saja klien juga akan sama ya. Klien ketika membutuhkan kita sebagai seorang developer project ya atau project manager, maka dia punya ekspektasi bahwa project yang akan dikembangkan itu akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul ya? Jadi poinnya adalah kita collaborating dan win-win solution. Banyak upaya kolaborasi gagal karena tidak didukung oleh bagaimana kita mencapai teknik negosiasi yang tepat. Seringnya, mengapa strategi collaborating dalam kasus mungkin teman-teman masih ingat konflik tugas antara Andi dan Budi. Andi dan Budi itu memiliki perbedaan pendapat terkait dengan pengembangan framework project. Si Andi menggunakan framework X, ya contohkanlah misalnya CI misalnya. Si Budi menggunakan framework Y, contohnya misalnya Laravel gitu ya. Nah, konflik ini akhirnya gagal ya, ketika bersifat kolaborating.
Kenapa? Karena tidak ada proses negosiasi yang sistematis, ya. Maka yang paling penting ada dari sisi ini kita mencoba melihat kenapa hal ini bisa terjadi. Maka dari konsep ini kita bawa dalam konsep BATNA, ya. Best alternative to negotiated agreement, ya. Kita akan coba melihat bagaimana konflik dari si Andi Budi ini, bagaimana dia tidak bisa bersepakat satu framework, ya, yang punya ya plus minus argumen sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kita mencoba memberikan alternatif yang memenuhi keduanya. Oke, bagian pertama ya, teman-teman akan saya berikan bagaimana sebuah prinsip negosiasi. Negosiasi Harvard ya. Jadi prinsip negosiasi itu adalah fokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya begini ya. Kita mencoba mengubah paradigma negosiasi yang kaku ya, berdasarkan posisi saya mengerjakan apa, saya sebagai apa ya, tetapi menjadi eksplorasi yang lebih kolaboratif berdasarkan kepentingan yang mendasari ya, solusi dari permasalahan ya, dan juga ketercapaian achieve project yang delivery-nya on time. Itu ya. Nah, prinsip ini ya, prinsip negosiasi Harvard ini dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury ya di Harvard Law School, orang hukum semua ya. Dan ini telah menjadi standar emas ya dalam pendekatan negosiasi modern. Prinsip fundamental dari metode ini adalah memisahkan antara posisi dari kepentingan. Ya. Nah, kita coba pahami ya, posisi versus kepentingan. Apa sih yang mereka ingin katakan? Ya, kita harus pakai framework X ya. Posisi apa yang mereka katakan ingin mereka lakukan ya. Kita harus pakai framework X. Dari sisi itu kita melihat bahwa ada tuntutan eksplisit secara langsung bagaimana framework itu project ini dikembangkan dengan framework tertentu. Oke, ada juga yang mengatakan bahwa saya mau gajinya 10 juta ya. Ada juga proyeknya harus selesai dalam 3 bulan. Ini permintaan-permintaan yang secara eksplisit disampaikan dalam posisi negosiasi. Saya di mana, saya siapa, saya apa, dan sebagainya gitu ya. Lalu untuk memahami posisi, kita juga memahami satu lagi adalah terkait dengan kepentingan atau interesting. Mengapa mereka menginginkan posisi itu? Pertanyaan why ya. Kenapa butuh framework X? Karena mungkin performansinya dibandingkan dengan performansi framework Y itu jauh lebih tinggi dan reputasinya lebih baik gitu ya. Kenapa membutuhkan 10 juta Mas? Karena untuk sewa kontrak rumah, sewa kos ya, misalnya cicilan motor dan sebagainya ya. Lalu timeline yang kita butuhkan misalnya 3 bulan. Kenapa? Karena adanya kaitannya dengan target KPI dari perusahaan. Nah, kepentingan ini yang bisa kita sebut dengan sebuah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan yang mendasari dari posisi sebelumnya tadi ya. Kebutuhan yang mendasari dari permintaan yang disampaikan dalam negosiasi. Jadi pahami ya? Jadi ini menjadi kebutuhan di balik posisi yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk mendapatkan keduanya secara tidak langsung, ya tadi kita sudah sepakati bahwa prinsip negosiasi Harvard ini bagaimana fokusnya pada kepentingan bukan pada posisinya. Jadi kebutuhan mendasar di balik sebuah posisi, sebuah permintaan. Nah, salah satunya adalah menggali kepentingan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat ya. Teman-teman ya, untuk mendapatkan sebuah kepentingan interesting dari seseorang ataupun klien, kita bisa mengajukan pertanyaan yang menjadi kunci ya. Dengan melibatkan pertanyaan yang melibatkan beberapa hal ya terkait dengan motivasi,
alasan dibalik itu, dan penuh dengan empati. Kita juga jangan lupa komplimen ya. Nah, dua pertanyaan fundamental yang biasanya harus teman-teman setidaknya harus kuasai untuk handling project. Wah, saya nggak kebayang Pak, saya bayangannya cuma jadi pegawai. Ya nggak masalah ya, suatu saat in case of emergency kalian sudah mendapatkan pengetahuan insight ini ya. Dua pertanyaan fundamental, pertanyaan adalah bagaimana, pertanyaannya mulai dari mengapa ya. Pertanyaan membantu mengungkap motivasi dan alasan di balik posisi. Tanyakan dengan nada ingin tahu, bukan menantang ya. Jadi keingintahuan kita terhadap alasan motivasi. Mengapa framework X ini menjadi pilihan? Mengapa tidak? Itu adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan fundamental kedua, mengapa tidak ya? Mengungkapkan kekhawatiran atau hambatan yang mereka lihat pada alternatif lain. Apa yang membuat framework I kurang sesuai? Oke, berarti kita punya dua alternatif ya. Mengapa menjadi pilihan dan kenapa satu lagi tidak menjadi pilihan atau kurang sesuai. Nah, dua pertanyaan ini bisa digunakan teman-teman untuk menggali kepentingan, baik dari sisi perspektif ya, keuntungan dari kita, tetapi juga melihat kenyamanan perspektif dari sisi klien. Dua-dua pertanyaan ini kita lihat, dua-duanya pertanyaan yang mendalam, tetapi penuh empati dari sisi kita mencoba memposisikan dari si product owner atau kliennya ya. Kita tidak sedang mengedepankan kepentingan kita ya kalau dilihat di sini. Mengapa framework X menjadi pilihan? Apa yang membuat framework Y kurang sesuai? Kita menanyakan. Nanti akan ada jawaban-jawaban yang akhirnya bisa memunculkan unsur kebutuhan dan kepentingan tadi ya. Contoh dari posisi kepentingan ya, ini kalau dari sisi skema untuk kepegawaian contohnya ya, kita negosiasi gaji, saya minta kenaikan gaji, minta 10 juta per bulan. Oke, kita coba cek ya, apa sebenarnya, mengapa pegawai itu meminta kenaikan gaji? Tentu ada kepentingan. Oh ternyata dia butuh biaya sewa rumah, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba setelah kita melihat bagaimana posisi mereka saat ini, kepentingan, interestingnya, kita coba melihat dari win-win solution yang kita miliki. Ya, kita bisa menawarkan sebagai perusahaan ya tunjangan untuk misalnya fasilitas perumahan misalnya. Tentu saja tidak gratis, tetapi ada kompensasi dari hasil pekerjaan mereka. Bonus berbasis kinerja, performansi, ya, program employee stock option dan sebagainya, ataupun kenaikan gaji bertahap selama mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Itu ya. Yang bisa menjadi solusi untuk kepentingan karyawan tanpa membebani cash flow perusahaan secara berlebihan, gitu ya. Wah, banyak sekali yang WA saya ini. Oke, setelah kita tahu prinsipnya, teman-teman ya, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana teknik menggali kepentingan, maka yang kedua kita coba terapkan namanya pemahaman konsep BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. Maksudnya apa? BATNA ini menjadi salah satu alternatif pilihan terbaik yang kita miliki jika dalam tanda kutip negosiasi dengan pihak klien itu gagal mencapai kesepakatan, alias kita punya plan B. Itu ya. Jadi kita menyiapkan plan B. Ya, BATNA ini menjadi salah satu konsep paling powerful dari sisi negosiasi modern, dari teori negosiasi modern ya, yang dikembangkan Fisher dan Uri dalam buku legendarisnya Getting to Yes.
Ya, makanya orang lebih kenal dengan istilah yes man ya. Semuanya kebutuhan ke apa namanya demandingnya ya itu akan disanggupi dengan ungkapan yes ya. Batna mengubah cara paradigma kita berpikir memahami kekuatan dalam sebuah negosiasi. Apa sih sebenarnya yang menjadi poin penting dari Batna ini? Kalau tadi kita punya konflik ya, contohnya si Andi dan Budi tadi ya, dari sisi dia beda pendapat antara framework X dan framework Y. Mungkin si Andi lebih expert pada framework X dan si Budi mungkin orang apa generasi baru yang lebih familiar dengan framework Y. Mungkin begitu ya. Nah, Batna ini menjadi salah satu alternatif kita memberikan negosiasi pada keduanya. Ya. Yang mana nih yang paling bagus? Ya. Oke, kita coba dengarkan permasalahannya, kemudian kita coba tawarkan A. Oke, kalau nggak oke, kita punya B. Nah, itu ya. Jadi istilah dalam komunikasi ini adalah bagaimana kita memberikan best alternatif. Nah, oke ya. Pertanyaannya mengapa Batna ini menjadi sumber kekuatan baru? Pertama adalah kaitannya dengan Batna ini bisa memberikan ya uh, apa namanya kekuatan dalam negosiasi yang tidak hanya datang dari seberapa besar kita menekan atau seberapa agresif kita dalam bernegosiasi. Kekuatannya justru datang dari seberapa bagus alternatif pilihan yang kita buat. Jika kita memiliki alternatif yang baik, maka kita bisa katakan kita bisa mulai negosiasi dengan percaya diri. Dan tentu saja tidak ada kondisi terpaksa untuk menerima sebuah kesepakatan yang buruk. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Batna memberikan standar objektif untuk mengevaluasi setiap tawaran dalam negosiasi. Pertanyaan sederhananya adalah apakah tawaran ini lebih baik dari Batna saya? Kita punya project misalnya 10 juta, kita punya set alternatif paling nggak kalau dinego 2 juta, kita punya base offernya adalah 7 sampai 8 juta. Tapi nggak boleh minim dari itu. Lebih dari itu oke. Okay. Jika tidak lebih dari itu, maka mungkin bisa kita berikan alternatif tambahan lainnya. Ya, jika iya pertimbangan untuk menerima, jika tidak Anda bisa menjalankan atau menjauh dari meja negosiasi. Ya. Kalau tidak sampai misal 8, misalnya, kita bisa mengembangkan sesuai dengan proporsi cost-nya tadi. Misalnya kita tadi projectnya full, A ya, A full, ternyata kita bisa kembangkan mungkin separuh dulu atau seperempat dulu. Dan tanda kutip, kita tetap menjaga kepercayaan dari si product owner. Oke, yang ketiga adalah kaitannya dengan kepercayaan diri. Mengetahui Batna Anda memberikan kepercayaan diri psikologis ya, tetapi dari Anda tidak bernegosiasi dari posisi yang putus asa. Oke, ini kenapa ya pada PA ini? Oke. Oke, saya lanjutkan ya.
Wait. Ya, agak susah ya, karena pagi ini banyak pekerjaan yang sudah mulai muncul ini. Ya, tadi ya, kenapa Batna tadi salah satunya ketika memang teman-teman menjadikan opsi alternatif itu menjadi bekal buat melakukan negosiasi. Ya, Batna bisa memberikan kepercayaan diri ya secara psikologis ya, dan juga menghindarkan dari posisi putus asa. Nah, ini mengubah kita mengubah dinamika negosiasi dan seringkali mendorong pihak lain untuk menerima tawaran yang lebih baik. Nah, penerapan nyata contoh kasus tadi si konflik Andi Budi tadi ya. Andi Budi ini berselisih pendapat terkait dengan pemilihan framework X dan Y ya. Negosiasi ini memiliki jalan buntu. Maka sebagai tim lead, apa yang harusnya Anda lakukan untuk memilih ya dan batna apa yang perlu Anda miliki ya supaya menyelesaikan permasalahan ini. Ya, apa batna tim lead jika negosiasi antara Budi dan Andi dan Budi gagal ya. Contoh misalnya kita memiliki pendapat ya memberikan tawaran ya solusi A ya yang kita sudah siapkan dan kita melihat bahwa itu menjadi sebuah opsi yang baik ya bisa jadi opsi-opsi itu bisa bisa diterima oleh salah satu pihak, bisa jadi ditolak oleh salah satu pihak atau bisa diterima keduanya. Tanpa batna yang jelas, maka tim lead akan merasa terpaksa memilih salah satu pihak ya berdasarkan subjektivitas. Tergantung dekatnya tim lead ini ke siapa. Harapannya dalam proses batna ini tidak condong pada satu pihak ya, sehingga membuat keputusan yang tidak memuaskan pada satu pihak lainnya. Nah, maka yang bisa dilakukan kita sebagai tim lead adalah satu, kita mencoba mengalihkan project. Kalau sulit banget nih antara dua orang ini ya kita alihkan projectnya ke tim lain. Ya, kenapa? Karena cost yang kita dampak yang muncul adalah waktu onboardingnya 2 sampai 3 minggu. Bisa kehilangan domain knowledge-nya ya. Karena terlalu berkepanjangan. Opsi yang kedua adalah karena Andi dan Budi ini adalah core misalnya. Core lead misalnya. Maka kita bisa menunggu hingga konsensus antara Andi dan Budi ini tercapai ya. Sekali lagi ya, konsensus itu adalah pengambilan keputusan bersama. Jadi dia sudah sesuai nih, sudah tercapai nih kesepakatannya. Atau situasi ketika berubah ya, dapat hidayah nih Andi atau Budi salah satu. Nah, cost-nya adalah kita bisa kehilangan pasar ya. Terlalu lama ini ya. Kita dianggap tidak profesional. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan ya ini secara sepihak. Tapi
Ya, dalam tanda kutip. Keputusan sepihak ini tidak berlandaskan pada subjektivitas ataupun kedekatan, tetapi lebih pada data ya. Bagaimana keputusan final ini kita dasarkan pada data dari kedua orang ini ya, antara Budi dan Andi. Nah, ini penerapan Batna dalam real case ya, studi yang nyata. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa menerapkan Batna itu menjadi kuat untuk kita terapkan. Satu pertama adalah kita mengidentifikasi semua alternatif. Kita buat brainstorming semua kemungkinan sebab akibat dampaknya ya, panjang pendeknya, risknya, trustability dan sebagainya. Kita buat semua kemungkinan yang terjadi. Jika A maka B, misalnya B maka C dan sebagainya. Jika negosiasi kita gagal, ya jangan membatasi diri, kembangkan sekreatif mungkin kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Wah Pak, tapi kita nggak boleh overthinking. Ya, karena dalam hal negosiasi kita perlu siasat ya, perlu strategi. Yang kedua adalah bagaimana evaluasi dan kembangkan ya. Pilih alternatif yang paling menjanjikan, dampak yang paling minim, resiko yang paling kecil ya. Serta memenangkan keduanya ya, memenuhi kebutuhan dari keduanya. Kembangkan opsi-opsi yang konkret dan realistis, dan jangan lupa ya lakukan riset ya, jika ataupun observasi jika memang diperlukan. Yang ketiga terkait dengan pilihan yang terbaik, pilih pilihan yang terbaik. Dari semua alternatif yang kita kembangkan, opsi-opsi yang kita siapkan, strategi-strategi yang kita siapkan, pilih satu yang memberikan nilai terbaik ya, resiko minim ya, memenuhi keduanya, tidak menghabiskan waktu yang banyak dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tingkatkan Batna. Berusaha untuk terus meningkatkan Batna Anda sebelum melakukan ataupun selama negosiasi berlangsung. Batna yang lebih baik akan membuat posisi negosiasi kita menjadi lebih kuat. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana membangun Batna, ya konsep Batna, kemudian sebelumnya kita juga mengetahui prinsip negosiasi, ya, maka kita masuk pada bagaimana membangun sebuah konsensus, ya, membangun sebuah konsensus. Apa yang dimaksud dengan konsensus? Nah, konsensus itu adalah pengambilan keputusan secara bersama ya. Oke. Bagaimana kita mencoba mengambil keputusan berbasis kriteria objektif ya. Kita bisa membangun konsensus ini sebagai sebuah keberlanjutan ya dari teknik pendekatan penyelesaian konflik dengan pendekatan collaborating ya. Jadi setelah collaborating ya, kita bekerja sama keduanya, harapannya next step-nya adalah kita bisa membangun sebuah konsensus atau pengambilan keputusan bersama berbasis objektivitas. Konsensus bukan berarti semua orang harus 100% setuju, ya. Tetapi bisa jadi kita lebih pada prinsip tadi ya, prinsip negosiasi Harvard tadi ya. Semua kepentingan puas. Semua pihak ya dapat hidup puas ya dengan keputusan yang diambil, dan juga berkomitmen ya, kedua belah pihak itu saling mendukung. Kuncinya adalah kita menggunakan objektivitas kriteria yang bisa disepakati secara bersama. Gitu ya. Nah,
Kalau dalam hal konsensus, kita tidak bicara bagaimana atau siapa yang paling aktif, yang paling keras ya berargumen, yang paling ngotot, yang paling senior. Ya, kita tidak bicara apa dan siapa di posisi dengan apa begitu ya dalam sebuah organisasi. Tetapi kita lebih pada objektivitas ya. Kita mau nyelesain permasalahan. Oke, permasalahannya sudah tahu, objeknya tahu ya. Apa yang kita lakukan? Kita coba discuss, menyelesaikan permasalahan dengan apa. Oh, Andi Budi tadi apa namanya berkonflik. Maka kita lihat apa nih yang bisa ditawarkan untuk keputusan bersamanya. Andi menerima, si Budi menerima. Gitu ya. Ya. Oke, yang pertama adalah kita bisa menggunakan 3 pilar membangun konsensus. Ya, 3 pilar membangun konsensus. Kalau dalam project management itu ada scope, time, dan cost. Kalau di 3 pilar konsensus itu ada 3 juga. Satu, pisahkan orang dari masalah. Ya, maksudnya apa? Kita bisa memisahkan orang yang bermasalah itu dari pekerjaan teknis. Kita fokus pada isu teknis, substansinya apa, bukan pada personalitas ataupun ego individu. Oke ya. Fokusnya adalah kita tidak sedang ego individu. Dalam kasusnya Andi Budi tadi ya, framework X dan Y, fokusnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dan mengetahui karakteristik framework itu pada project yang kita lakukan. Bukan pada siapa Andi, siapa Budi, dan apa posisi mereka saat ini. Ya, kita bisa gunakan mindset berpikir kita adalah kita versus problemnya. Ya, bukan ego sektoral ya, saya dan dia, saya dan kamu dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian pilar yang kedua adalah kembangkan kriteria objektif. Ya, buat standar ya, tentukan bersama standar evaluasi yang bisa diukur dan tidak bias ya. Contohnya adalah misalnya framework yang harus memiliki latensi ya tidak lebih dari 50 milisecond ya. Kemudian yang kedua, minimal 70% tim harus familiar ya terhadap framework tersebut. Dan biaya license-nya kalau bisa nggak ada, kalaupun ada ya kurang dari $500 misalnya. Nah, kriteria ini bisa menjadi wasit yang netral ya dalam pengambilan keputusan kita nantinya karena berdasarkan objektivitas permasalahan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghasilkan opsi win-win solution ya. Dorong semua pihak ya yang bermasalah atau tidak bermasalah dengan mediatornya, dengan penengahnya ya. Dan dorong semuanya untuk melakukan brainstorming ya, memikirkan solusi yang tepat. Sama-sama berpikir bagaimana kepentingan kita secara bersama-sama menyelesaikan proyek itu on time dengan mengabaikan sedikit ego individu masing-masing. Nah, dalam hal ini jangan pernah teman-teman melakukan game blaming atau mengkritik ya, terlalu cepat mengambil keputusan untuk menyalahkan orang. Ya. Eksplorasi sebanyak mungkin kemungkinan yang bisa terjadi, ya opsi-opsi yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya mungkin kita bisa buat kalau memang keduanya masih bersikeras ya kita buat ya frameworknya itu menggabungkan kelebihan framework X dan Y keduanya sehingga bisa jadi satu.
Oke, lanjut ya. Ya, contohnya tadi banyak hal ya yang bisa menjadi kriteria objektif yang kita bisa nilai, kita bentuk dengan kriteria tertentu, kita buat target standarnya dan membuat urgency reason-nya kenapa gitu ya. Nah, kemudian solusi integratifnya mungkin kita bisa menawarkan solusi hybrid ya untuk konflik itu. Contoh misalnya ketika memang keduanya masih bersikeras dua-duanya ya, kita nggak bisa menawarkan solusi either or ya, karena bisa jadi salah satunya akan kecewa ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita buat ya. Oke, kita gunakan framework Y-nya si Budi ya sebagai basis utama untuk memenuhi kebutuhan stabilitas ya. Misalnya kita coba bahwa mengintegrasikan framework si apa namanya uh, Laravel ya sebagai basis utama, tetapi kita mengintegrasikan library-library khusus dari ekosistem yang ada di framework X, misalnya framework CI dan sebagainya, atau kebalikannya. Ya, untuk bagian-bagian yang memerlukan performansi tinggi ataupun real ya dalam proses pengembangan project ya. Ya, keuntungan solusinya ya bisa jadi kita mendapati Andi dan Budi dua-duanya terpenuhi kepentingannya. Yang ketiga adalah bagaimana mengurangi resiko. Ya, mengurangi resiko dampaknya pada proyek yang kita jalani ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana fleksibilitas kita. Kita mudah melakukan migrasi ataupun menyesuaikan, mengadaptasikan orang dengan zamannya ya. Siapa tahu memang si Andi ini sudah cukup kolot begitu ya. Dia masih bertahan dengan pendapatnya saja gitu ya. Bahwa masa lalu itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Oke, studi kasus negosiasi fitur project startup ya. Kita masuk pada negosiasi fitur project startup. Situasionalnya kita buat bahwa teman-teman dianggap sebagai seorang tim lead ya dari sebuah project pembuatan aplikasi mobile pemesanan tiket. Anda bekerja di sebuah startup yang sedang berkembang pesat ya. Dan ini menjadi sangat krusial untuk putaran pendanaan berikutnya. Jadi ini turning point, Bos, ya. Jadi turning point untuk kita bisa melakukan next project pendanaan selanjutnya. Kita harus di sini kita punya dua kondisi di mana kita harus memuaskan product owner dan kita punya tim development. Product ownernya ya kita punya kebutuhan istilah tadi interest ya, keinginan dari product owner bahwa fitur yang dia inginkan, loyalty points ya atau gamifikasinya itu harus dimasukkan dalam rilis pertama di 8 minggu pertama. Jadi fitur A itu sudah rilis di 8 minggu. Ini akan menjadi indikator baik buat si product owner ketika present ke investor. Tapi dari sisi lain kita punya tim dev ya. Tim dev kita kalau mengerjakan fitur A itu realistisnya 12 minggu. Alias kita membutuhkan 4 minggu tambahan untuk development. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak yang terjadi adalah fiturnya tidak siap, bisa jadi tidak berjalan sesuai dengan fungsional, dan juga banyak bugs. Ya kan? Ditambah timnya itu ngomel-ngomel aja di belakang ya. Ya. Ini gimana sih cara transaksinya kemarin kok bisa dari 12 minggu jadi 8 minggu. Semuanya dipaksa bekerja overtime, lembur ya. Akhirnya buat mereka marah ya, burn out, capek ya. Challenge-nya adalah bagaimana kita mencapai persetujuan scope yang win-win ya, realistis dan tetap menjaga kepuasan antara product owner dan juga kesehatan tim. Team health, mental health ya gitu ya. Ini isu yang sering terjadi. Ya, kita coba analisa dari dua perspektif. Pertama dari perspektif product owner ya. Posisinya dia minta fitur itu dalam 8 minggu. Ya, kepentingannya apa? Dia menginginkan retensi pengguna tinggi, metrik engagement-nya juga kuat,
target pendanaan seri selanjutnya ataupun 6 bulan ke depan bisa didapati, achieve, kemudian kompetisi dengan startup lain. Oke, ada reasoning ya, karena dia product owner, dia memiliki dana dan kita hanya mengembangkan. Tapi dari sisi lain, kita sebagai tim lead, kita harus pahami dulu, tim dev ini juga punya hidup loh, maksudnya kita punya pekerjaan yang kita sudah brief di awal, ya, kita lihat project charternya, kita sudah planning semuanya, ini selesainya 12 minggu. Ya, kita hanya bisa merilis fitur B dan C dalam 8 minggu, alias nggak bisa kompleks nih. Kepentingannya mengapa? Ya pertama kita menjaga quality produk kita. Coding kita nggak error, fungsionalitinya jalan, bugs-nya nggak banyak, gitu ya. Yang kedua, kita melindungi tim kita dari mental kesehatan, mental health, gitu ya. Yang ketiga, kita menghindari technical debt yang memperlambat secara teknis ya untuk proses keberlanjutan. Nah, dari kedua ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan integratif. Ya, salah satunya kita mencoba membuat fitur E yang versi mini. Daripada bernegosiasi antara fitur A-nya penuh, fitur A-nya tidak penuh, ya maka kita buatkan opsi ketiga, BATNA, Best Alternative Negotiated Agreement, ya, untuk kedua belah pihak. Kita buat fitur A, tapi versi mini. Nah, skop yang bisa kita tawarkan dalam 8 minggu, misalnya dari 6 poin kebutuhan, kepentingan tadi, maka yang mungkin dilakukan oleh tim dev adalah 3 poin. 3 poin lainnya adalah masuk di fase kedua atau termin kedua. Mengapa ini win-win ya? Karena satu, kepentingan PO dan kepentingan product owner dan kepentingan tim dev itu terpenuhi ya. Jadi kebutuhan dasarnya terpenuhi berdasarkan posisi yang mereka inginkan. Itu ya. Jadi semuanya win-win solution, bisa terpuaskan. Nah, teman-teman punya kesempatan nanti untuk menyampaikan hands-on. Ya, kita punya role play, negosiasi. Skenario kita punya micro pitching, skenario. Teman-teman nanti saya minta dibagi menjadi tiga orang dalam satu kelompok. Ya, menjadi kelompok dalam masing-masing 3 orang ya gitu ya. Bagi peran siapa yang menjadi team lead, siapa yang menjadi product owner, siapa yang menjadi observer, ya. Kemudian mainkan skenario role play-nya. Bagaimana kita sebagai tim lead melakukan pitching solusi fitur A versi mini kepada product owner, ya, dengan elemen-elemen yang sudah ditentukan ya, peta, pathos, kemudian bridge, ya, reframing dan logos. Dan diskusikan hasil feedbacknya kepada tim lead ya. Berdasarkan observer tadi yang berperan sebagai observer, ya, bagaimana tim lead berhasil mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan, efektif penggunaan empati, dan juga konsensusnya bisa tercapai. Itu ya, seperti biasa lakukan ini ya, boleh membuat script ya dari generative AI, kemudian nanti teman-teman silakan direkam ya, maksimal nanti 30 menit. Itu juga termasuk bagaimana teman-teman melakukan diskusi feedback. Boleh secara langsung, boleh secara online, gitu ya. Contoh script pitching-nya bisa dilihat nanti di sini, nanti saya tampilkan di LMS ya. Kemudian key-nya hari ini kita sudah deliver bagaimana poin penting dari negosiasi, fokus pada kepentingan bukan pada posisi. Negosiasi efektif dimulai dengan memahami ya mengapa pihak lain menginginkan sesuatu, bukan pada apa yang mereka minta. Ajukan pertanyaan mengapa dan mengapa tidak untuk menggali kepentingan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan namanya alternative best solution ya, negotiated BATNA yang menjadi sumber kekuatan kita ya untuk menghadapi tekanan ya jika terjadi kondisi
tertentu yang membuat negosiasi kita gagal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan kriteria yang objektif untuk konsensus. Pisahkan orang dari masalah, ya. Kemudian buat keputusan berdasarkan standar yang terukur, buat kriteria, dan sepakati secara bersama, ya. Hilangkan penilaian subjektivitas dan ego sektoral ataupun kedekatan pribadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah win-win solution dalam memerlukan kreativitas. Jangan terjebak ya dalam pemikiran either or ya, nanti itu akan berdampak pada merugikan salah satu pihak. Tetapi bagaimana kita mencoba melakukan integratif ya, opsi ya, untuk memenuhi kepentingan semua pihak ya. Oke, ada tambahan nanti untuk selain tadi apa namanya tugas hands on ya. Nanti juga ada tugas tambahan, tetapi ini sifatnya personal, ya. Anda sebagai seorang desainer freelance, ya, sedang bernegosiasi dengan klien baru. Klien meminta unlimited revision dalam kontrak, tetapi kita menyepakati hanya 3 kali untuk menjaga timeline project dan scope creep. Maka yang perlu kalian lakukan adalah 3 tahap. Pertama, melakukan identifikasi kepentingan klien, kepentingan Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan BATNA yang Anda inginkan, yang Anda buat. Apa yang akan Anda lakukan jika klien tetap menolak? Ya, batasan 3 revisi, tuliskan alternatif terbaik, ya, evaluasi cost dan benefitnya. Dan yang terakhir adalah tuliskan 3 kalimat bridge yang menghubungkan batasan revisi dengan manfaat bagi klien. Gunakan teknik reframing untuk mengubah persepsi negatif dengan fokus pada konsep penyelesaian negosiasi, ya. Silakan yang kedua ini penugasannya cukup membuat skrip saja, ya, membuat membuat solusi saja, ya, yang memberikan alternatif negosiasi yang ditawarkan kepada klien, ya. Dalam hal ini klien menerimanya dalam bentuk sebuah proposal, jadi negosiasinya dalam bentuk tertulis. Maka kalian buat dalam bentuk dokumen PDF, ya, dikumpulkan maksimal nanti minggu depan, termasuk hands-on. Oke, terakhir ya, sebelum kita absen keduanya, kita sudah semuanya menyelesaikan ya negosiasi briefnya seperti apa, kemudian refleksi bagaimana BATNA diterapkan ya, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selain absen. Oke, kita coba cek absennya. Oke, di sini ada Rizky Dian pertama. Tidak ada. Raihan Ahmad. Oke. Baharudin Alvin. Tidak ada. Raka Fahda. Hadir, Pak. Oke. Reza Saputra. Hadir, Pak. Navandra Rafa Ariseno. Hamdan Al-Atsari. Muhammad Fauzan Taufikur Rahman. Fania Nabela. Hadir, Pak. Cerin Adelia. Fajar Eko Prasetyo. Hadir, Pak. Alia Mahavirahma. Hadir, Pak. Nabila Dinasti. Hadir, Pak. Dafa Hairul Maulana. Oke, Ika Putri Wulandari. Ika? Dio Andrean. Hadir, Pak. Augustaf Fahrul. Hadir, Pak. Marshanda Aida. Hadir, Pak. Dewi Nurhayati. Ada, Pak, ada. Ridho Isa Revananda. Hadir, Pak. Oke.
Nurhani Dwi. Aisyah Dwi. Hadir, Pak. Tembang Raras. Noaf Dava. Hadir, Pak. Fidyah Rahman. Hadir, Pak. Ihsan Ardiansah. Hadir, Pak. Lisya Kartika. Hadir, Pak. Raihan. Alfian Aziz. Wisnu Wicaksono. Alfian Aziz hadir, Pak. Lah, kok pakai Vidya? Satu magang, Pak. Beliau lagi dipanggil, Pak. Wisnu Wicaksono. Riko Prima. Hadir, Pak. Brigito Julio. Fatur Rahman Algozi. Diki Kurniawan. Ahmad Nabil Alwi. Oh, Diki ada ya. Ahmad Hadir, Pak. Nabil Alwi. Ya. Ahmad Nabil Alwi. Rizky Tama. Ulfia Isni. Muhammad Fajri Ratri. Hadir, Pak. Arya Fitri Sentanu. Hadir, Pak. Oke. Aditya Wirayuda. Muhammad Farid Hendianto. Rama Raja Syarifah. Muhammad Fuad Ramadan. Saiful Anis. Fauzan Fahmi. Hadir, Pak. Muhammad siapa ini? Siapa, Mas? Alfian Aziz Ardiansah, Pak, yang tadi, Pak, sedang dipanggil, Pak, sama DPR. Oh iya. Alfian Aziz. Nanti ya, Alfian ya. Wah. Ya, Fauzan Fahmi sudah, Iza Mubarak. Ya, Dava Fahrezi. Hadir, Pak. Miftahul Fatih. Zuerli. Hadir, Pak. Ali Fahrullah. Hadir, Pak. Yuditya Ahmad. Mustafa Masyhur. Sandi Al-Fahari. Lailatun Nur Hasanah. Hadir, Pak. Regita Cahya Kamila. Hadir, Pak. Gasani Malahati. Hadir, Pak. Oke, Vina Maulina. Hadir, Pak. Ana Jelita. Hadir, Pak. Nabil Makarim. Hadir, Pak. Anggasta. Hadir, Pak. Rizky Dian. Akhir Agasta ya. Permisi, Pak. Rinaldo Ya, hadir, Pak. Pak. Gimana, Mas? Rinaldo hadir, Pak. NIM 39. Berapa? 039, Pak. Kan tadi sudah di absen kan? Belum dipanggil, Pak, tadi, Pak. Komisi, Pak. Cristiano, Pak. Iya. Sama Dava Khairul Maulana, Pak.
Fajar Setiap Pambudi Pak, NIM 346 Pak. Maaf Pak, tadi lagi di perjalanan. Tadi mic-nya bermasalah. Oke, nanti saya cek di ini aja, dicek di Google Meet aja ya. Nanti Google Meet reportnya akan saya lihat untuk mengklaim ya seberapa tadi teman-teman hadir tadi ya di pertemuan kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan ya pertemuan kali ini ya. Ya, Mas Kristiano nanti saya cek lagi ya. Tadi saya sudah panggil soalnya. Ya, oke, kita cukupkan dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.